Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 14 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bahwa penderitaan itu membawa keuntungan bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Adkerni Ayorbaba. Kepada adik Ken, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi. Renungan pagi hari ini tanggal 14 April 2023 berjudul Demi Keuntungan Saya. Ayat kita terdapat dalam Mazmur 51 ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Benar bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Ia bekerja untuk kebahagiaan kita, dan bahwa jika hukumnya selalu dipatuhi, kita tidak akan pernah mengenal penderitaan. Dan tidak kurang benarnya bahwa di dunia ini, sebagai akibat dari dosa, penderitaan, kesulitan, beban, datang ke setiap kehidupan. Dunia ini bukanlah medan pawai, tetapi medan pertempuran. Semua dipanggil untuk menanggung kekerasan. Sebagai prajurit yang baik. Education halaman 295. Kesedihan kita tidak muncul dari tanah. Allah tidak dengan rela hati, Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ketika Dia mengizinkan pencobaan dan kesengsaraan, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya begitu pahit dan berat untuk ditanggung akan menjadi berkat. Pukulan kejam yang merusak kegembiraan dunia akan menjadi sarana untuk mengalihkan pandangan kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak akan pernah mengenal Yesus jika kesedihan tidak membuat mereka mencari penghiburan di dalam Dia. Touch from the Mount of Blessing, halaman 10. Cara yang benar untuk menghadapi pencobaan bukanlah dengan berusaha menghindarinya, tetapi dengan mengubahnya. Pasti menyakitkan bagi alamiah rendah bertentangan sebagaimana keinginan dan kecenderungan alami, tetapi rasa sakit bisa hilang dari pandangan dalam sukacita yang lebih tinggi. Education halaman 295. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Ken. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 106 paragraf 3 yang berbunyi, ketika Dia mengizinkan pencobaan dan kesengsaraan, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mengapa pencobaan dan kesengsaraan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita menjadi kebaikan atau keuntungan bagi kita? Science of the Times Februari tanggal 5 tahun 1902 paragraf 2 menjelaskan, melalui pencobaan Allah menuntun anak-anaknya kepada kepercayaan yang sempurna. Di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan, kata Kristus, tetapi di dalam Aku kamu akan beroleh damai. Melalui banyak kesengsaraanlah kita harus memasuki kerajaan Allah. Inilah keuntungan dari pencobaan dan kesengsaraan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya hal itu menyempurnakan ketergantungan kita kepada Allah,
Terlebih lagi, melalui kesengsaraanlah kita menerima kerajaan Allah atau menerima keselamatan. Itu sebabnya Nyonya White melanjutkan dalam artikel yang sama, Signs of the Times, Februari 5 tahun 1902, kita baca paragraf 3. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Bagaimana kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan tanpa pencobaan? Untuk memiliki kekuatan fisik, kita harus berolahraga. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam keadaan di mana iman kita akan diuji. Setiap godaan dilawan, setiap pencobaan ditanggung dengan berani, memberi kita pengalaman baru dan memajukan kita dalam pekerjaan pembangunan karakter. Juru selamat kita dicobai dalam segala hal, namun ia selalu menang di dalam Allah. Merupakan hak istimewa kita dalam segala keadaan untuk menjadi kuat dalam kekuatan Allah dan untuk bermegah di dalam salib Kristus. Inilah pentingnya pencobaan diizinkan dalam hidup kita. Kita menjadi kuat dalam Tuhan dan mengerjakan pembangunan karakter kita agar menjadi serupa dengan Kristus. Tentang pencobaan dan karakter, Roh Nubuat melanjutkan dalam Reflecting Christ halaman 349 paragraf 5. Melalui kesengsaraan, Allah menyingkapkan kepada kita titik-titik wabah dalam karakter kita, agar dengan kasih karunia-Nya kita dapat mengatasi kesalahan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung, akan terbukti menjadi suatu berkat. Sebab itu menyatakan kelemahan-kelemahan dalam karakter kita dan mengatasinya, yaitu oleh kasih karunia Allah dalam hidup kita. Inilah keuntungan penderitaan bagi kita. Karenanya, Reflecting Christ halaman 349 paragraf 5 melanjutkan. Saat dibawa ke dalam pencobaan, kita tidak perlu resah dan khawatir. Kita tidak boleh memberontak atau mengkhawatirkan diri kita sendiri di luar kendali Kristus. Kita harus merendahkan jiwa di hadapan Allah. Kita sadar bahwa pencobaan dan kesengsaraan Allah izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan karakter kita agar kita layak menerima kehidupan yang kekal. Kita juga perlu belajar bahwa pencobaan berarti keuntungan dan tidak meremehkan teguran Tuhan, juga tidak menjadi lemah ketika kita ditegur oleh-Nya. Sering kita merasa bahwa penderitaan itu adalah hukuman Allah kepada kita. Benar bahwa penderitaan kita terjadi karena kita melanggar hukum Allah. Dan jika kita tidak melanggar hukum Allah, maka kita tidak pernah mengenal penderitaan. Namun, kebenaran ini sudah dirusak oleh setan. Roh Nubuat berkata dalam Welfare Ministry halaman 21 paragraf 2 yang berbunyi, setan, pencipta dosa dan segala akibatnya, telah membuat manusia memandang penyakit dan kematian sebagai hasil dari Allah, sebagai hukuman yang dijatuhkan secara sewenang-wenang karena dosa. Oleh karena tipuan setan ini, banyak umat Allah yang menyatakan bahwa penderitaan besar yang dialami oleh seseorang adalah karena dosanya besar. Sebab penderitaan itu dianggap sebagai hukuman Allah. Ini adalah pemahaman yang salah. Untuk itu Allah memberikan contoh kehidupan Ayub. Sejarah Ayub telah menunjukkan bahwa penderitaan ditimbulkan oleh iblis dan dikendalikan oleh Allah untuk tujuan belas kasih-Nya. Inilah makna Allah izinkan penderitaan demi keuntungan kita. Penderitaan dan kesengsaraan itu datangnya dari setan, tetapi Allah kendalikan, sebagaimana dalam pengalaman Ayub demi pemurnian kehidupan dan karakter kita. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Radiant Religion halaman 106 paragraf 4 yang berkata, cara yang benar untuk menghadapi pencobaan bukanlah dengan berusaha menghindarinya, tetapi dengan mengubahnya, yaitu dengan mengubah penderitaan itu menjadi keuntungan bagi kita. Bagaimana caranya? Dengan percaya serta menyerahkan diri kita kepada Allah.
maka pertolongan Allah sediakan di dalam anaknya, sebab Yesus telah kalahkan dunia. Oleh kematian Kristus di kayu salib, Yesus telah memusnahkan setan dan kerajaan mautnya. Karenanya, pandanglah pada Yesus dan hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa penderitaan itu sebenarnya keuntungan bagi kami. Sebab oleh penderitaan itu, pembentukan karakter kami terjadi. Engkau nyatakan titik-titik wabah, titik-titik kelemahan dalam karakter kami. Dan untuk menerima kerajaan Allah, perlu bagi kami untuk mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Karenanya, biarlah melalui kebenaran ini, pandangan kami terhadap penderitaan dan kesengsaraan berubah. Banyak daripada kami tadinya melihat itu sebagai hukuman daripada Engkau, ya Allah. Tetapi sebenarnya bukan. Itu datang dari setan, namun Engkau kendalikan agar menjadi kebaikan, keuntungan bagi kami, agar hidup kami diubahkan dan dimurnikan menjadi serupa dengan kehidupan anak-Mu, dan pada akhirnya pada waktu Dia datang yang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini, itulah wujud kekuatan dalam Allah. Sebab Allah menyediakan pertolongan melalui anaknya yang tunggal. Dan oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat menang dalam menghadapi segala pencobaan dan kesengsaraan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.